Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Tinda Ramadhani dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor NPM 248420200002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar dasar matematika yang dipegang oleh dosen pengampu saya, Ibu Fitri Lestari, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi. Pasangan berurut definisi. 2.1. Pasangan dari dua objek A dan B yang dinyatakan dengan AB disebut pasangan berurut apabila AB memperlihatkan urutan. Dari definisi pasangan berurut dapat diartikan bahwa AB bukan sama dengan BA, di mana A bukan sama dengan B sebab bagian pertama dari AB ditempati oleh objek A, sedangkan bagian pertama dari BA ditempati oleh B. 2. Kalimat matematika terbuka kalimat matematika didefinisikan. Kalimat matematika terbuka adalah variabel X dan Y apabila Y, kebenaran dari P, X, Y belum dapat ditentukan. Contoh-contoh kalimat matematika terbuka. P, X, Y sama dengan X lebih kecil daripada Y. P, A, B sama dengan A plus B sama dengan 8. Kalimat terbuka A plus B sama dengan 8 akan bernilai benar jika kita mensubstitusikan nilai A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Atau P, 5, 3 bernilai benar. Tetapi akan bernilai salah jika kita mensubstitusikan nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Atau P, 2 dan 3 bernilai salah. PXY kuadrat dari X ditambah dengan kuadrat dari Y adalah 16 atau X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Definisi relasi. Relasi atau R dengan suatu kalimat terbuka dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya semua pasangan terurut X, Y dengan X, A, dan X, B. Sedemikian rupa sehingga kalimat terbuka menjadi benar. Suatu relasi terdiri dari 1. Sebuah himpunan A, 2. Sebuah himpunan B, 3. Sebuah kalimat terbuka P, X, Y, selanjutnya P, A, B adalah benar, maka dapat ditulis A, R, B atau dibaca A berhubungan dengan B. Sedangkan jika P, A, B adalah tidak benar, maka dapat ditulis A, R, B atau dibaca A tidak berhubungan dengan B. Relasi. Relasi biner R antar himpunan A dan B adalah himpunan bagian A kali B. Notasi R A kali B. A, R, B adalah notasi untuk AB elemen R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A bukan R adalah untuk notasi A, B bukan elemen R yang artinya A tidak berhubungan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil ring dari R. Contoh, misalkan A sama dengan Amir Budi Cecep, B sama dengan IF 221, IF 251, IF 3342, dan IF 323. A kali B sama dengan Amir IF 221, Amir IF 251, Amir IF 42, Amir IF 323, Budi IF 221, Budi IF 251, Budi IF 342, Budi IF 323, Cecep IF 221, Cecep IF 251, Cecep IF 342, Cecep IF 323. Misalnya R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil yaitu R, Amir, IF 251, Amir, IF 323, Budi, IF 221, Budi, IF 251, Cecep, IF 323. Dapat dilihat bahwa R, notasi A kali B, A adalah besaran daerah asal R dan B adalah daerah hasil dari R. Amir, IF 251 elemen R atau Amir, R
IF251. Amir IF342 bukan elemen R atau bukan R IF342. Contohnya, misalkan P sama dengan 234 dan Q sama dengan 2, 4, 8, 9, 15. Jika didefinisikan, relasi R dari P ke Q adalah P Q elemen R. Jika P habis dibagi Q, maka kita peroleh R 22, 24, 44, 28, 48, 39, 3, 15. Contoh latihan soal, ini referensi relasi. Referensi relasi dapat dengan diagram panah. Diagramnya prestasi atau penyajian relasi. Diagram penyajian relasi bisa dalam bentuk diagram panah, grafik kartesius, tabel, matriks, atau graf berarah. Referensi relasi. Referensi relasi dengan tabel. Kolom pertama, tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Amir, tabel yang pertama, ya seperti itu, seperti di gambar, tabel 1, 2, 2, tabel 1, 2, dan 3. Oke. Yang ketiga, referensi relasi dengan matriks. Misalnya R adalah relasi dari A sama dengan A1, A2, AM. B, B1, B2, Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M atau MIJ. Ya. M, nah itu matriks. Dengan dalam hal ini, tuh, oke. Yang keempat, referensi relasi dengan graf berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau ARC. Pasangan berurut AA dinyatakan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang. Contoh, misalkan R AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, BD adalah relasi dari himpunan A, B, C, D. R direferensikan dengan graf berarah sebagai berikut. Itu grafnya. Sifat-sifat relasi binar. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika AA elemen R untuk setiap A elemen A. Relasi A pada himpunan A tidak refleksi jika A elemen A tidak sedemikian hingga A bukan elemen R. Contohnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini definisikan pada himpunan A. Maka relasi R 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Bersifat refleksi karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Relasi R sama dengan 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Tidak bersifat relasi karena 3, 3 bukan elemen R. Ini ada contoh lagi. Ini yang kedua, menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB elemen R dan BC elemen R, maka AC elemen R. Untuk ABC elemen A, contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan relasi R didefinisikan pada himpunan A, maka R sama dengan 21, 31, 32, 41, 42, 43 bersifat menghantar. R sama dengan 11, 23, 24, 42 tidak menghantar karena 24 dan 42 elemen R tetapi 22 bukan elemen R. Begitu juga 42, 23 elemen R tetapi 43 bukan elemen R. Oke. Contohnya lagi. Ini yang ketiga, setangkup dan tolak setangkup.
Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika AB elemen R, maka BA elemen R untuk AB elemen A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika AB elemen R sedemikian sehingga BA bukan elemen R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R hanya jika A sama dengan B untuk AB elemen A disebut tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen yang berbeda A dan B sedemikian hingga AB elemen R dan BA elemen R. Contohnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R sama dengan 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4. Bersifat setangkup, di sini 1, 2, dan 2, 1 elemen R. Begitu juga 2, 4, dan 4, 2 elemen R. Oke. Relasi yang bersifat setangkup mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama merupakan mencerminkan dari elemen-elemen di atas diagonal utama, atau MIJ sama dengan MIJ sama dengan 1 untuk I 1, 2, N. Sedangkan graf berarah pada relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Matriks dari relasi tolak setangkup mempunyai sifat yaitu MIJ sama dengan 1 dengan I bukan sama dengan J, maka MIJ sama dengan 0. Jika dengan kata lain, matriks dari relasi tidak tolak setangkup adalah jika salah satu dari MIJ sama dengan 0 atau MIJ sama dengan 0 bila I bukan sama dengan J. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Komposisi relasi, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan R 0 kecil S 0 kecil R. Itu bacanya apa ya? Adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S OR sama dengan AC. A kecil elemen A, C kecil elemen C yang dan untuk berbeda beberapa B kecil elemen B, AB elemen R dan BC elemen S. Itu contohnya. Relasi inverse. Setiap relasi R dari himpunan A ke B mempunyai satu relasi inverse yang dinotasikan dengan R-1 R pangkat min 1 dari himpunan B ke A yang didefinisikan oleh R pangkat min 1 sama dengan BA AB elemen R. Contoh soal, ini penyelesaiannya. Oke, selesai. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam membaca serta kekurangan dalam gambar, saya mohon maaf. Jika emang ada kurang, saya juga mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.